Kondisi wanita gemuk itu juga tidak jauh lebih baik. Aliran darah di sekujur tubuhnya telah menghilang dan bentuk tubuhnya telah kembali seperti semula, berlumuran darah. Tampak menyedihkan, dan napasnya tersengal-sengal, tetapi ia masih berdiri, jelas pemenang duel ini. Mo Chen, kau kalah. Suara wanita gemuk itu serak, namun mengandung sedikit rasa bangga. Mo Chen menatapnya, matanya dipenuhi kebencian, tetapi ia tak berdaya. Ia memang kalah telak. Para pengikut Sekte Pedang di sekitarnya bergegas maju untuk mendukung Mo Chen, semuanya dengan kesedihan dan kemarahan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua tahu bahwa bahkan sang guru pun tidak sebanding dengan mereka, dan jika mereka maju mereka hanya akan mati sia-sia. Tatapan wanita gemuk itu menyapu orang-orang Sekte Pedang, dan akhirnya tertuju pada Chen Ping yang terbaring di tanah. Jejak niat membunuh terpancar di matanya. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Dia berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah, jelas-jelas tidak berniat melepaskannya. Ling Xue berdiri di depan Chen Ping. Meskipun gemetar ketakutan, ia masih memberanikan diri untuk berkata, kau tidak boleh menyentuhnya. Wanita gemuk itu mencibir, gadis kecil, beraninya kau menghentikanku. Keluar dari sini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, lalu embusan angin kencang meniup Ling Xue menjauh. Tepat saat telapak tangan wanita gemuk itu hendak mendarat di tubuh Chen Ping, sebuah suara lemah namun tegas terdengar, aku belum mati. Semua orang menoleh ke arah suara dan melihat Chen Ping perlahan bangkit dari tanah. Tubuhnya penuh luka, dan beberapa tulangnya tampak patah. Setiap gerakan membuatnya meringis kesakitan, tetapi matanya masih bersinar, dan tekadnya yang gigih bagaikan mercusuar di malam yang gelap, tak pernah padam. Dia menatap wanita gemuk itu, dan bahkan senyum pun muncul di sudut mulutnya, meskipun senyum itu lebih buruk daripada menangis, ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Wanita gemuk itu menatapnya, kilatan keterkejutan di matanya, lalu tergantikan oleh amarah, dasar orang bodoh. Matilah. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menamparkan Chen Ping. Kali ini, tak seorang pun bisa menghentikannya. Semua orang memejamkan mata, tak sanggup melihat kematian tragis Chen Ping. Telapak tangan wanita gemuk itu, yang mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa, hendak mendarat di kepala Chen Ping dengan suara siulan. Jika telapak tangan ini mengenainya, Chen Ping tidak akan selamat meskipun ia memiliki 9 nyawa. Para murid Sekte Pedang di sekitarnya berteriak putus asa, sementara Ling Xue terisak tak terkendali, memalingkan muka, tak berani menonton. Mo Chen, yang diliputi amarah, mencoba meronta maju untuk menghentikan insiden itu, tetapi ia tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan tragedi itu tanpa daya. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh kekar muncul entah dari mana dan menyerbu ke depan Chen Ping, menangkis telapak tangan wanita gemuk itu dengan punggungnya yang lebar. Berhenti. Teriakan yang dalam dan kuat terdengar, membawa tekad yang tidak perlu diragukan lagi. Telapak tangan wanita gemuk itu tiba-tiba berhenti kurang dari 1 inci dari sosok itu, menatap punggung yang familiar di depannya, dan matanya, yang awalnya dipenuhi niat membunuh, langsung tertegun, lalu disusul oleh keterkejutan yang luar biasa. Semua orang tercengang dan menatap tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Nan Batian yang berjaga di luar kota. Kok dia ada di sini? Pikiran Chen Ping dipenuhi pertanyaan. Ketika ia dan Hu Mazi meninggalkan kota, mereka tidak menemukan Nan Batian. Nan Batian berbalik dan berdiri di depan Chen Ping, menatap wanita gemuk itu dengan tenang dan berkata dengan nada tegas, kalau kau mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Batian, wanita gemuk itu menatap wajah Nan Batian yang bersudut, dan ekspresi garang di wajahnya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi rumit yang bercampur dengan rasa malu, gembira, dan sedih. Suaranya juga menjadi lembut, sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu, kenapa kamu di sini? Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang dan rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Apakah ini masih wanita gemuk yang begitu ganasnya hingga berani memukul putra penguasa kota? Nada dan tatapan matanya bagaikan seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta bertemu dengan kekasihnya. Nan Batian mengerutkan kening, jelas terganggu oleh penampilan wanita gemuk itu, berkata dengan suara berat, aku akan membawa temanku pergi, teman. Tatapan wanita gemuk itu tertuju pada Chen Ping di belakang Nan Batian, lalu kembali menatap wajah Nan Batian, kegembiraan di matanya semakin kuat, melangkah maju dan merentangkan lengannya yang gemuk,
mencoba memeluk leher Nan Batian. Batian, akhirnya kau datang menemuiku. Kupikir kau tak ingin bertemu denganku lagi di kehidupan ini. Tubuh Nan Batian menegang dan tanpa sadar dia ingin menghindar, tetapi saat dia melihat harapan dan sedikit kerapuhan di mata wanita gemuk itu, dia tidak bergerak sama sekali, malah ekspresinya menjadi semakin buruk. Wanita gemuk itu memanfaatkan kesempatan saat Nan Batian tidak mampu menghindar, dan malah berdiri berjinjit dan mencium wajahnya dengan keras, meninggalkan bekas bibir yang berminyak. Aduh, para biksu di sekitar berteriak pelan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Wajah Nan Batian langsung memerah, dia malu dan marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa berkata, "Gemuk, hargai dirimu sendiri. Saya tidak punya harga diri, dan itulah yang saya inginkan." Wanita gemuk itu seperti gadis kecil yang manja. Alih-alih menahan diri, La malah semakin bersemangat, La menatap Nan Batian dengan saksama. "Batian, aku sudah menyukaimu sejak lama, kenapa kau tidak menerimaku? Tahukah kau betapa menderitanya aku saat kau bersembunyi dariku selama bertahun-tahun ini?" Jadi begitu Chen Ping dan Hu Mazi tiba-tiba menyadari. Pantas saja Nan Batian menolak masuk ke kota itu apapun yang terjadi. Ternyata ada pemilik wanita gemuk di sana yang sangat mencintainya dan ingin ia hindari. Ini sungguh suatu kebetulan, sungguh dramatis. Wajah Nan Batian memucat dan membiru, dia menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan nadanya, "Wanita gemuk, mari kita bicarakan apa yang terjadi di antara kita nanti. Chen Ping adalah penyelamatku. Kau harus menunjukkan sedikit harga diriku dan melepaskannya hari ini." "Penyelamat?" Wanita gemuk itu tertegun sejenak, lalu menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu, "Dia penyelamatmu?" Nan Batian mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar. Kalau bukan karena dia, aku pasti masih terjebak di tangga menuju surga. Kalau kau mau menyentuhnya, kau harus melangkahi mayatku." Wanita gemuk itu menatap mata Nan Batian yang penuh tekad dan tahu bahwa dia tidak bercanda. Matanya berputar dan ekspresi wajahnya berubah lagi. Niat membunuh yang ia miliki terhadap Chen Ping lenyap tanpa jejak, dan sebagai gantinya ia menunjukkan sedikit antusiasme dan sanjungan. La pertama-tama memelototi para penjaga yang tersisa di gedung informasi yang masih tercengang. "Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat cari ramuan penyembuh terbaik untuk adik kecil ini." Para penjaga bingung dengan perubahan mendadak wanita gemuk itu, tetapi mereka tidak berani menentang dan bergegas pergi mencari ramuan itu. Kemudian, wanita gemuk itu bergegas menghampiri Chen Ping, dengan senyum di wajahnya. Meskipun senyumnya tampak agak garang karena penampilannya, senyum itu memang bermaksud baik. "Oh, saudaraku tersayang, maafkan aku. Ini semua salahku karena bersikap sembrono tadi. Aku tidak menyadari kau adalah penyelamat Batian. Maafkan aku atas kesalahanmu, tapi tolong jangan dimasukkan ke hati." Sikap ini benar-benar berubah 180 derajat, membuat para pengikut sekte pedang dan biksu di sekitarnya tercengang. Chen Ping juga tercengang. Alur ceritanya berkembang terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi. Nan Batian pun bermapas lega, keadaan nampaknya mulai membaik. "Apa kabar? Apa kamu terluka parah?" Wanita gemuk itu menatap tubuh Chen Ping yang penuh bekas luka dan bertanya dengan khawatir, nadanya seolah-olah dia peduli pada saudaranya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Chen Ping, penjaga yang pergi mengambil ramuan itu bergegas kembali sambil membawa botol giok indah di tangannya. Wanita gemuk itu meraih botol giok, membukanya dengan hati-hati, dan menuangkan pil bundar yang memancarkan energi spiritual yang kaya. Ia menyerahkannya kepada Chen Ping dan berkata, "Adik kecil, ini pil penambah ki. Ini adalah obat suci untuk penyembuhan yang sangat berharga bagiku. Minumlah cepat dan kau akan cepat pulih." Banyak orang yang hadir telah mendengar tentang kehebatan pil penambah ki ini. Pil itu adalah harta yang tak ternilai harganya, dan wanita gemuk itu telah mengambilnya dengan begitu mudahnya. Chen Ping menatap pil itu lalu menatap Nan Batian. Nan Batian mengangguk, "Ambillah, dia tidak akan menyakitimu." Chen Ping kemudian mengambil pil itu, mengucapkan terima kasih, dan menelannya. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan spiritual yang lembut namun kuat langsung mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Rasa sakit dan kelelahan yang sebelumnya parah langsung berkurang drastis, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. "Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih nyaman?" tanya wanita gemuk itu penuh harap, seolah-olah dia takut Chen Ping akan kecewa. Chen Ping mengangguk, "Terima kasih, OP. Hell,
Apa masalahnya jadi tuan rumah atau tidak? Canggung banget. Wanita gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, karena kau penyelamat Batian, kau juga temanku. Mulai sekarang, di kota suci pedang ini, jika ada yang berani menindasmu, beritahu aku namaku. La berhenti sejenak, lalu menatap Nan Batian lagi, matanya dipenuhi kelembutan. Batian, begini, kita sekarang bisa dianggap sudah saling kenal sejak lama. Adik kecil ini orangnya baik, berkarakter kuat, aku suka dia. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Ekspresi Nan Batian agak tidak wajar, tetapi dia tidak membantah. Mo Chen, Ling Xue dan yang lainnya menyaksikan adegan dramatis ini, merasa geli sekaligus tak berdaya. Situasi yang awalnya dianggap fatal, tak disangka, karena kemunculan Nan Batian dan hubungan istimewanya dengan Fatih, ternyata berubah total, dan mereka bahkan menjadi keluarga. Wanita gemuk itu menyapa Mo Chen dengan hangat dan memberinya beberapa pil penyembuh. Sikapnya jauh lebih hormat. Lagi pula, Mo Chen memang punya kekuatan, dan ia kini menjadi temannya. La juga membersihkan tempat kejadian perkara dan memberikan sejumlah besar batu peri sebagai kompensasi kepada bisnis-bisnis yang terkena dampak, dan bersikap sangat murah hati. Melihat tidak ada yang menarik untuk ditonton, para biksu yang menonton pun bubar satu persatu. Namun, apa yang terjadi hari ini ditakdirkan menjadi perbincangan hangat di kota pedang suci untuk waktu yang lama. Konflik yang menegangkan akhirnya berakhir dengan cara yang absurd namun sempurna. Chen Ping memandangi wanita gemuk yang sibuk berlarian di depannya, bertanya kepada Nan Batian tentang keadaannya, dan bahkan sesekali menunjukkan perilaku putrinya. Kemudian, La melihat raut wajah Nan Batian yang tak berdaya, yang ingin bersembunyi tetapi tak bisa, dan keraguan di hatinya melonjak seperti air pasang. Sementara wanita gemuk itu mengarahkan anak buahnya untuk membersihkan medan perang dan menyiapkan jamuan mewah untuk menghibur mereka, Chen Ping diam-diam menarik lengan baju Nan Batian dan mengangguk ke arah sudut terpencil. Nan Batian mengerti, rasa malu yang nyaris tak terlihat melintas di wajahnya, tetapi dia akhirnya mengikuti Chen Ping. Nan Batian, Chen Ping merendahkan suaranya, matanya penuh rasa ingin tahu, ada apa antara kau dan wanita gemuk itu? Cara dia memandangmu tidak biasa. Mendengar ini, Nan Batian merasa seperti tertusuk jarum dan tubuhnya sedikit menegang. La menoleh dan menatap sosok gemuk yang sibuk di kejauhan. Tatapannya sangat rumit, dipenuhi rasa bersalah, ketidakberdayaan, dan sedikit rasa sakit yang tak terlukiskan. Setelah terdiam cukup lama, ia mendesah pelan dan berkata dengan suara serak, ceritanya panjang. Aku dan dia adalah kekasih masa kecil. Kekasih masa kecil. Mata Chen Ping melebar. 4 kata ini begitu jauh dari bayangan wanita gemuk itu sehingga sulit baginya untuk mencernanya sejenak. Nan Batian mengangguk dan teringat kembali, kami tumbuh bersama di sebuah desa kecil. Saat itu, dia tidak dipanggil Fatih, dia punya nama yang bagus, Ah Cui. Saat itu, meskipun Ah Cui tidak terlalu cantik, La cantik, lincah, dan ceria. Kami tak terpisahkan dan semua orang di desa mengatakan kami pasangan yang serasi. La berhenti sejenak, sekilas kelembutan terpancar di matanya, seakan-akan La melihat gadis kecil dengan 2 kuncir mengejarnya dan berteriak, Kakak Batian. Kemudian, kami pergi ke kota bersama untuk magang. Bakat saya mungkin lebih baik, dan kecepatan latihan saya meningkat pesat, dan saya segera menjadi terkenal. Ah Cui, di sisi lain, hanya biasa-biasa saja, dan kemajuannya lambat. Seiring bertambahnya kekuatanku, ketenaranku pun perlahan tumbuh, dan orang-orang di sekitarku memujiku atas masa depanku yang cerah. Aku bisa merasakan bahwa di mata Ah Cui saat dia menatapku, selain cinta yang dimilikinya di masa lalu, perlahan-lahan ada sesuatu yang lain, rasa rendah diri dan gelisah. Dia selalu berkata kalau dia takut tidak cukup baik untukku, tapi kupikir itu hanya imajinasinya saja dan terus berusaha menghiburnya, sambil berkata kalau aku tidak pernah berpikir seperti itu. Pada titik ini, nada suara Nan Batian menjadi berat, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal bodoh seperti itu hanya untuk mengejarku. Dia diam-diam menemukan seni bela diri kuno dan jahat yang dapat dikembangkan dengan sangat cepat dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, teknik itu memiliki efek samping yang sangat besar. Tubuh praktisi akan terus membengkak akibat distorsi energi spiritual, menjadi kembung, dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kekuatannya memang meningkat pesat, bahkan melampaui kekuatanku dulu,
tapi tubuhnya juga mulai berubah. Saya terkejut dan marah, lalu bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia hanya menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin ditinggalkan oleh saya. Dia ingin bersama saya selamanya dan tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia tidak layak untuk saya. Melihat ekspresinya yang gembira namun sedih, hatiku serasa tersayat pisau. Aku tahu aku juga bertanggung jawab atas keadaannya. Pertumbuhanku yang pesat memberinya terlalu banyak tekanan. Tetapi saya tidak dapat menerimanya karena kekuatannya meningkat dengan cara ini, dan saya tidak dapat menghadapi biaya besar dan rasa sakit yang tersembunyi di balik tubuhnya yang semakin membengkak. Aku tidak tahan untuk sesaat, dan aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku memilih untuk melarikan diri. Saya meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal dan mulai berkeliaran, sengaja menghindarinya. Kupikir mungkin waktu akan mencairkan segalanya, mungkin dia akan mengerti usaha kerasku. Tapi aku tak menyangka akan bersembunyi darinya selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia tak pernah menyerah mencari saya. Dia mengubah namanya menjadi Fatih, membangun gedung informasi, dan pengaruhnya semakin besar, semua itu dengan harapan menemukan saya melalui berbagai cara. Dan aku, bagaikan pengecut, terus berlari dan bersembunyi. Aku takut melihatnya sekarang, takut menghadapi masalah di antara kami, dan takut menghadapi rasa bersalahku sendiri. Sebelum aku datang ke kota suci pedang kali ini, aku tahu dia ada di sini, jadi aku tetap berada di luar kota sepanjang waktu dan tidak berani masuk ke dalam, karena takut ketahuan olehnya. Aku tidak menyangka, ternyata aku tetap tidak bisa bersembunyi darinya. Suara Nan Batian dipenuhi dengan rasa lelah dan menyalahkan diri sendiri. Chen Ping mendengarkan dengan tenang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. La tidak menyangka di balik penampilan garang dan gaya perilaku mendominasi wanita gemuk itu, ada masa lalu yang menyedihkan. La menatap sosok gemuk tak jauh darinya, yang sedang mengarahkan para pelayannya dan sesekali melirik ke arahnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa di dalam tubuh gemuk itu tersimpan hati yang rapuh dan gigih. Nan Batian, Chen Ping merenung sejenak lalu berkata, kurasa nyonya gemuk. Nona Acui, perasaannya padamu sungguh dalam. Meskipun caranya ekstrim, intinya adalah dia terlalu peduli padamu. Nan Batian tersenyum getir, aku tahu, tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan dia menjadi seperti ini sekarang. Bisakah kita kembali seperti dulu? Chen Ping menatapnya dan berkata dengan serius, masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi masa depan mungkin saja terjadi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, kesehatan nyonya rumah gendut mungkin tidak sepenuhnya tak bisa diperbaiki. Nan Batian tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan terpancar di matanya, apa katamu? Tuan Chen, apakah kau punya solusi? Chen Ping menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menjaminnya, tetapi saya mungkin akan mencobanya. Saya pernah melihat catatan serupa di sebuah buku kuno. Di sana tertulis bahwa cacat fisik yang disebabkan oleh beberapa keterampilan jahat tidak sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Kuncinya adalah menemukan akar penyebab kekuatan jahat, menganalisis prinsip aliran energinya, lalu menggunakan pengobatan dan latihan yang tepat untuk menetralkan efek sampingnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, bolehkah aku bicara baik-baik dengan nyonya gemuk? Aku ingin tahu detail tentang kemampuan jahat itu. Nan Batian ragu sejenak lalu mengangguk, baiklah. Terima kasih, Tuan Chen. Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan Acul, dan juga kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Tidak lama kemudian, wanita gemuk itu mengatur segalanya, datang dengan gembira, dan membawa Nan Batian ke pesta. Batian, ayo pergi, aku sudah menyiapkan makanan dan anggur yang enak. Ayo ngobrol, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Banyak yang ingin kuceritakan padamu. Nan Batian melirik Chen Ping, dan Chen Ping mengedipkan mata padanya. Nan Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada wanita gemuk itu, Acui, aku ingin memberitahumu sesuatu. Lagi pula, Tuan Chen bilang dia mungkin punya cara untuk membantumu. Ketika wanita gemuk itu mendengar nama yang telah lama hilang, Acui, tubuhnya bergetar hebat dan air mata menggenang di matanya. Dia menatap kosong ke arah Nan Batian, lalu ke arah Chen Ping, suaranya sedikit bergetar, bantu aku. Bantu aku dengan apa? Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan tulus, Bos gendut, aku ingin membantumu, lihat apakah aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari kemampuan jahatmu dan mengembalikan tubuhmu ke keadaan semula. Wanita gemuk itu tertegun,
lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar lelucon besar, tetapi tawanya penuh dengan kepahitan dan ejekan terhadap diri sendiri. Mengembalikan ke keadaan semula, adik kecil, berhentilah menggodaku. Selama bertahun-tahun, aku telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal dan mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Efek samping dari teknik jahat ini tidak dapat diubah, dan aku sudah menerima takdirku sejak lama, kata wanita gemuk itu. Tawanya tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Nan Batian dengan tatapan kosong, matanya penuh hasrat dan ketidakpercayaan. Ya, bagaimana mungkin dia tidak mau? Selama bertahun-tahun, dia telah bermimpi berkali-kali di malam hari bahwa dia telah berubah kembali menjadi Ah Cui yang cantik, meringkuk di samping kakak Batian. Tetapi setiap kali aku terbangun dan melihat tubuhku yang membengkak, aku dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berujung. Apakah benar-benar ada harapan? Suara wanita gemuk itu serendah dengungan nyamuk, tetapi mengandung sedikit isyarat harapan. Saya 70% yakin, kata Chen Ping. Ini perkiraan konservatif berdasarkan kombinasi teks kuno dan penilaiannya sendiri. Tapi saya ingin Anda menceritakan detail teknik jahat itu, termasuk rumusnya, cara mempraktikkannya, serta perasaan dan perubahan fisik yang Anda alami saat mempraktikkannya. Wanita gemuk itu ragu-ragu sejenak, menatap mata Nan Batian yang penuh semangat, dan memikirkan rasa sakit serta rendah diri yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah. Kukatakan padamu, selama masih ada secercah harapan, aku bersedia mencoba. Sekalipun akhirnya aku gagal, aku akan menerimanya.